Ora sobat kita. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai khotbah dalam minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 1 dan 2a, dilanjutkan dengan ayat 29 hingga ayat 32. Mari saya akan bacakan dan kita masing-masing mengikuti dalam hati masing-masing. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara-saudaraku, ada rupanya pergumulan dan persoalan di jemaat Roma pada saat itu, di mana dari orang Kristen yang berlatar belakang Yunani menuduh bahwa orang Kristen yang berasal dari Yahudi, mereka mengatakan bangsa Yahudi kecil sudah ditolak oleh Allah. Sekarang anugerah dan kasih setia Tuhan itu telah sampai bagi bangsa-bangsa termasuk kami. Tentu hal ini menjadi menggelitik bagi Paulus, karena di dalam iman dan benaknya bahwa Allah dalam memilih seseorang jahat atau baik, Allah tidak pernah menolak. Inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa saya ini adalah keturunan Abraham dari suku Benyamin. Dalam imannya dia mengatakan bahwa tidak pernah Allah menolak umat yang sudah dipilih. Memang saudara-saudara, kalau kita memperhatikan orang Yahudi, mereka adalah orang yang termasuk menyalibkan Tuhan Yesus, yang tidak mengenal dan tidak tahu akan cinta kasih Allah yang besar. Bahkan dengan bangganya mereka mengatakan, kami ini adalah keturunan Abraham.
Bahkan mungkin sampai sekarang ada orang yang berkeyakinan demikian. Kalau sudah keturunan cucunya ini otomatis menjadi warga kerajaan Allah dan berwaris di surga. Saudara-saudaraku, hal inilah yang mau Paulus jelaskan, bahwa Allah memilih seseorang itu oleh karena cinta kasihnya atas setiap orang, tujuannya supaya orang tersebut bisa diselamatkan. Karena walaupun dia orang Yahudi ataupun non-Yahudi, semua adalah orang yang sudah berdosa, yang sudah melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang sudah menerima Kristus, anugerah Kristus yang luar biasa itu, hendaknya di dalam dirinya harus tahu bersyukur. Bukan ada kesombongan lagi dia saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau manusia memilih seseorang, mengasihi seseorang, tentu karena ada keunggulan seseorang. Pamannya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mencintai kekasihnya. Kalau perempuan, lihat dulu latar belakang daripada calon suami. Apakah pekerjaannya dan enggak atau tidak? Mapan enggak? Kalau ketika hal ini sudah dimiliki oleh seorang laki-laki, maka seorang perempuan cocoklah pilihannya. Sebaliknya saudara-saudara, laki-laki melihat perempuan yang hendak dicintainya, yang pertama cantikkan. Kalau sudah cantik, apa saja pun sudah hampir terlewatkan. Baru menyusul yang lain-lain. Apa itu? Gimana sifat kebawaannya? Lemah lembut atau kasar? Kalau kasar, mungkin dia berpikir kok itu masih bisa nanti setelah menikah masih bisa diperbaiki. Itulah kira-kira syarat-syarat kalau manusia mau memilih. Demikian juga berteman. Si Anu itu bisa teman baik. Karena apa? Teman itu orangnya wes, suka menolong dan lain-lain. Itu biasanya pilihan manusia. Kalau kemudian pilihannya tersebut, walaupun dari awal sudah memenuhi standarnya, tapi kemudian dalam perjalanan yang selama ini istri atau
pacaran merasa senang, ayo kemana? GBK, ngapain? Nongkrong dong, makan-makan. Kalau kemudian sudah menikah, lalu istri bilang, Pak, ayo dong kemana? GBK, ngapain? Karena apa? Karena dia merasa bahwa itu sudah miliknya istri itu. Tak usah demikian pun, berarti sudah dikasih, sudah dicintai, begitu kira-kira. Lalu istri, waktu pacaran kamu sudah begitu senang mengajak saya ke sana. Sudah istri ini bolong aja. Bayanginlah uang nggak ada, kata dia. Bahkan saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, sampai-sampai kalau dalam nyanyian saudara kita tukar Tagor Pangaribuan, dan jangan sampai 3 kali. Tahu nggak kira-kira semua orang usul? Jangan sampai 3 kali. 1 kali kau sakiti hati ini, masih dimaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga maafkan. Tapi jangan kau cobalah 3 kali. Janganlah, jangan. Kan begitu. Kesabaran manusia terbatas, ada batasnya. Aku pikirnya selama ini kau itu dia yang hebat, dia yang begini, kau begini, kata. Saudara-saudara, kalau Tuhan itu memilih umatnya, umat Israel tetap, walaupun mereka sering melanggar dan meninggalkan dan tidak taat sama Tuhan, Tuhan menang. Anakku ini pasti akan berubah. Siapakah di antara orang tua, saudara-saudara, yang langsung mengatakan putus sama anaknya? Tak ada. Walaupun anaknya yang sekolah, kirimin uang. Di kampung sana, mungkin orang tua sudah berpikir 7 keliling, pergi ke sana, pergi ke sini, pinjam sana, pinjam sini. Asal apa? Anaknya yang bilang harus bisa sekolah. Anak mau ikon terus bersekolah. Inilah hebatnya orang Batak. Orang tua Batak begitu luar biasa mengasihi, mencintai anak-anak. Kalian tahu? 5 anak orang Batak bisa disekolahkan sampai S1, S2. Tapi 5 anak yang sukses, pernahkah bersyukur atau berterima kasih sama orang tua yang sudah berlelah-lelah menyekolahkan anak-anak? Belum tentu, saudara-saudara. Karena apa? Yang di samping tidak ada. Pak, pikirin anak-anak, jangan lagi kurang baik. Cukuplah sampai sekian.
Apakah memang begitu cinta kasih kita sebagai jawaban kepada orang tua atau kepada Tuhan? Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai orang yang sudah menerima anugerah grace Tuhan yang sudah sangat besar buat kita sampai nyawanya dia serahkan. Apakah jawaban kita sebagai anak-anaknya yang telah dia cintai, dia kasihi? Tahukah saudara-saudara, orang yang merasa cinta kasih Tuhan itu yang luar biasa dalam hidupnya, akhirnya dia mengubah lagu yang sangat indah. Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah. Ajaib. Luar biasa. Ajaibnya Tuhan itu mengasihi kita orang berdosa. Apakah jawaban kita? Apakah kita masih tetap seperti orang Yahudi yang menolak keberadaan Tuhan Yesus? Tentu saudara-saudara kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih atas anugerah Allah yang besar itu. Dan inilah ajakan daripada tema minggu ini. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Ada orang yang mengenal perbuatan Allah yang besarlah tahu bersyukur dalam hidup. Biasanya ada orang yang mulai diajarkan sejak kecil bilang terima kasih kalau ada orang yang memberi. Bilang terima kasih sama gelangmu. Bukan seperti berterima kasih biasa. Kalau ada 20.000 yang dikasih pulang dari Jakarta, orang tua mungkin bilang, tak usahlah itu, karena ada 20.000. Tapi kalau sudah ada ratusan, yang ratusan berlipat-lipat, apa kau bilang? Kamu pulang, bilang terima kasih dong. Maunya harus yang besar, baru tahu terima kasih. Kan begitu kebiasaan kita. Saudara-saudaraku, orang percaya harus selalu berterima kasih kepada kemurahan Allah kita. Termasuk bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka. Kemerdekaan itu diyakini dan kita yakini adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang luar biasa untuk bangsa kita. Oleh karena itu, sebagai ungkapan orang yang sudah merdeka, berterima kasih kepada pemerintah. Dia harus tahu peran kita apa, kerjaan kita apa, pelayanan kita apa. Ini harus kita berterima kasih. Makanya saudara-saudara, saat ini kita mengingat jasa daripada pahlawan yang telah memerdekakan kita. Diajar, kenanglah
apa yang telah mereka lakukan. Nyawanya sudah dia serahkan. Ada untuk kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudaraku, Tuhan juga begitu besar kasih anak untuk orang Batak. Karena kita dulunya tidak mungkin orang yang menerima anugerah Tuhan, tapi dengan perantaraan hamba-hamba Tuhan yang diutusnya, maka cinta kasih Allah itu sampai kepada kita. Lalu tugas kita sebagai orang Kristen apa sekarang ini? Saudara-saudara, kita terpanggil bersyukur, mengucapkan terima kasih atas pemberian Tuhan. Apakah melalui pekerjaan, apakah melalui tugas-tugas kita sebagai mahasiswa, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena kalian berbeda dengan orang tua kita yang sudah tua. Karena orang tua kita yang dulu bukan berarti mereka tidak pintar, tapi fasilitas bukan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kesempatan sekarang menimba ilmu datang dari Bonapasogi, dari Sumatera, dari Jawa ke Lampung ini. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh. Jadilah orang yang berhasil. Kalau ada mahasiswa yang terpaksa harus DO, apa jadinya? Gimana perasaan orang tuamu yang sudah berjerih payah menyekolahkan saudara-saudara? Tentu hal ini akan jauh dari kita. Sebagai orang yang berterima kasih, mari berusaha raih keberhasilan. Harus demikian sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Gereja KBP Datang berterima kasih boleh melayani saudara-saudara yang mungkin dari gereja-gereja di luar Lampung. Dari mana pun saudara-saudara datang, kalian adalah warga AKBP, warga gereja. Oleh karena itu, tunjukkanlah siapa kalian di tengah-tengah gereja. Kalian mungkin sudah mendengar warta-warta minggu-minggu yang lalu, ada jemaat untuk dilayani. Saudara bukan pindah dari gerejamu asal, tetapi sebagai bukti bahwa saudara adalah warga gereja, masing-masing bawa suratnya. Minta dari pendeta supaya kami mediator melayani saudara. Walaupun sebenarnya kalian tidak bawa itu ke gereja dengan melayani saudara. Sebagai bukti cinta kasih yang Tuhan sudah nyatakan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau saudara minta dari pendeta jadi jemaat empat pelayanan dia. Semoga saudara-saudara apa yang diharapkan oleh firman Tuhan dari kita masing-masing, kita telah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jawablah itu dengan
karya-karya bisa saudara lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.